Oh, baik tuh. Bagaimana cara mensayangi mereka orang yang sudah meninggal dunia? Doain mereka. Kalau kita anak ngedoain mereka, maka niscaya Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Apa rahmatnya? Si anak bakal diberi hidup barokah. Anak 5, yang 1, kedua sampai ke 5. Di antara yang 5 ada anak yang rajin mendoakan. Itulah anak yang Allah spesialkan. Kenapa? Karena yang dikatakan oleh Al-Imam Ibrahim Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, beliau katakan, man tarokat doa lil walidain doyako aisyahu. Anak yang gak pernah mendoakan kedua orang tuanya, jalan hidupnya dipersempit Allah. Karena rezeki susah, kehidup masalah mulu, ke ilmu susah, ke ngaji belet, kagak beres mulu urusan. Ada apa? Coba tanya, orang tua didoain gak? Kagak. Itulah sebabnya dipersempit Allah jalan hidup kita, nggak ada kemajuan sedikit pun. Kenapa? Karena orang tua kita menjadikan sebab adanya kita di alam dunia. Ditanya semua tuh, anakku semua yang tidur di rumahku, gue yang bangun rumah, gue yang bagusin, lu yang pada nempatin. Nih pertanyaannya pada ingat tak kagak? Haul udah nggak pernah diingat. Bapak lu mati emang bulan apa? Kuburnya di mana? Gue lupa. Sampai anak-anak kuburan bapaknya nggak tahu. Tabungan itu mah. Jodar itu udah parah itu. Jadi baik-baik. Bahkan di dalam kitab Al-Imam Al-Habib Musman bin Yahya Mufti Betawi ada penyakit yang kagak obatnya, penyakit 7 turunan, yaitu penyakit durhaka kepada kedua orang tua. Andai kata kita durhaka sama orang tua kita, ketahuilah ntar anak-anak kita lebih kejam lagi perbuatannya dari perbuatan kita. Dan terus anaknya ke anaknya, dan terus 7 turunan itu mengalir, perkara buruk itu akan terus terjadi. Apa sebabnya? Karena generasinya dari atas sampai ke bawah adalah anak-anak yang uququl walidain. Jadi hati-hati, penyakit susah obat, penyakit durhaka sama orang tua. Itulah kenapa Allah Ta'ala mengukir indah dalam Al-Quran, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Para ulama ahli tafsir menafsirkan wabil walidain ihsana antuhsinu ilal walidain bil birri wad du'a. Simpel berbakti sama orang tua mah, simpel berbuat baik dengan kedua orang tua mah, cukup caranya 2. Pertama bil birri wad du'ai, dan mendoakan. Bagaimana cara mendoakan mereka? Tadi yang seperti kita baca, Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cuma ini kata waliden. Kalau baca waliden dikatakan adalah Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus. Kalau dibacanya lil walidain itu ganjarannya buat emak dan bapak kita doang. Tapi kalau pakai segatnya wali-walidina, pakai wali-walidin, itu emak kita punya bapak, emak kita punya emak, bapak kita punya bapak, bapaknya lagi punya bapak, terus ngalir pahalanya. Kalau pakai walidin, Allahumma ighfir lana dzunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Kalau tadi kan segatnya tasniah, Allahumma ighfir lana dzunubana waliwalidaina. Nah, kalau waliwalidina itu ke emak kita, ke bapak kita, abaina wa ummahatina, nyampe abaina, bapaknya bapak kita, emaknya bapak kita, terus ke atas, itu makanya segatnya walidina. Maka dari 2 kalimat ini itu juga sama, ya, jadi ajrul hawa fil qabri, pahalanya terus ngalir walaupun sudah dikubur. Al-Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab I'anatul Talibin juz 3 ada sebuah siran yang beliau kumandangkan, idza mata banu adama laisa yajri alaihi min khisalin ghairu asri ulumun basaha wa du'aun nasri wa qarsun nakhli wa sadaqatut tajri, dan banyak lagi baitnya. Di antaranya bila mana anak Adam meninggal dunia yang kita ketahui cuma 3 yang ngalir, cuma 3 doang yang ngalir: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang selalu mendoakan. Padahal ulum basaha, ilmu yang disebarluaskan tanpa pamrih. Yang kedua adalah doaun nasli, doanya keturunan, anak ngedoain orang tua sampai pahalanya, orang tua ngedoain anak sampai pahalanya, cucu ngedoain engkong neneknya, engkong nenek itu sampai pahalanya, cicit ngedoain uyut bumpinya, dan terus ke atas sampai pahalanya. Namanya doa keturunan.
engkong ngedoain cucunya sampai makanya macam-macam engkong. Ya macam-macam nenek doanya kita tembus. Ya jeri ajru hawa fil qabri ngalir. Maka tumbuhan cuma itu gorsunahli, kita punya tanaman, nanam pohon jambu. Yang nanam siapa? No, almarhum Cing Somatnya udah meninggal dunia. Itu pohon jambu berbuah dimakan anak, mantu, cucu. Ada makan kalong makan. Ya jeri ajru hawa fil qabri. Itu pun kelapa siapa yang nanam? No, almarhum babanya udah meninggal dunia. Itu pun kelapa berbuah dimakan sama anak, mantu, cucu, tetangga, saudara, bahkan siapapun ngambil. Ya jeri ajru hak, sekalipun binatang yang makan. Beda sama orang kita ada tanaman di pohon jambu, pohon mangga, ada yang ngambil habis seripung. Ayo dah, gua patahin kaki dulu. Kalau lu ngambil pohon mangga gua, padahal sedekah itu. Yang nanam siapa? Nongkong. Nongkongnya udah meninggal dunia. Istimewa. Hapu bi'ri, gali sumur digali amal marhum engkong kita, engkongnya udah wafat, sumurnya air masih airnya dipakai mandi, cucian, dipakai mandi, dipakai wudhu, dipakai bebersih, masih ada. Emang siapa yang gali sumur? Engkong lu almarhum tahun 70-an, masya Allah, sumurnya masih ada, masih bermanfaat sampai sekarang juga. Ya jadi ajur hawa fil qabri, girang engkong kita di alam kubur. Makanya mumpung masih segar udah tanam pohon sekarang, barangkali kita meninggal dunia pohonnya dinikmatin, pohon durian tanam. Kalau nggak digusur, pohonnya banyak diminati. Kalau digusur, jangan nanam pohon ya pohon dong. Karena buahnya harus tidaknya adem dan bikin bala. Coba tanam pohon. Bahkan di bait terakhir beliau katakan wa ta'limun li Qur'anin karimin fakhudha min hadisin bihasrin. Disimpul dari hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, wa ta'limun li Qur'anin karimin. Siapapun orang yang pernah belajar Al-Qur'anul Karim di dunianya semasa hidupnya, pernah belajar Al-Qur'an dari mengenal makharijul hurufnya, hukum tajwidnya, nun mati atau baris tanwin bertemu huruf hijaiyah terbagi kepada 4 hukum. Diketahui dari huruf ijhar hurufnya 6, idgham hurufnya 6, biguna bila guna, ada ikhfa 15, ada iklab 1. Mim mati bertemu huruf hijaiyah terbagi 3, ikhfa sabawi, kemudian tamasilan, kemudian ijhar sabawi, naik hukum mad asli, mad bari asli 1, tabi'i hurufnya 3, kemudian mad asli dan 4 dirinci dipelajarin. Barang siapa yang pernah belajar Al-Qur'an, rapi baca Qur'annya, kemudian meninggal dunia, dipendam jasadnya, anak pulang, mantu pulang, cucu pulang, Qur'an nemenin sampai kiamat. Maka rugi sampai detik ini orang nggak pernah baca Quran. Rugi, makanya buru-buru ada yang nggak bisa baca Quran, ayo datang ke masjid, datang ke musola, datang ke majelis taklim, majelis ilmu. Malu, kamu udah tua bangka, datang atuh ke ustaz, ke kiai. Assalamualaikum, saya mau belajar Quran. Cuma datang jangan lenggang tangan, berokok sekepel. Assalamualaikum, saya malu amat ini mau ngomongnya apa? Ngaji saya mah, biar ada pahala Quran ngalir. Coba bayangin. Kosong sumur hidup, nggak pernah datang ke majelis ilmu buat belajar Al-Qur'anul Karim, khawatir tuh mati nggak ada pahala ngalir, artinya ATM-nya terus kosong. Jangan dari sholat kita ya Allah, sholat kita mau lebih shawab, cak-cakan mulu, udah mendingan ada Qur'anul Karim itu, wa ta'limun li Qur'anil karimin fakhudha min hadisin bihasrin, terus ngalir pahalanya. Itulah para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Jadi orang tua kita yang arwahul mukminin, yang wafatnya bawa iman, bawa Islam, datang ke rumah manggil anak-anaknya semua. Pada ingat tak kagak ada yang sibuk sama kerja dunia. Udah asal dur maghrib nih, dur maghrib Jumat udah rabbi wirli wali daya warhamuma khususan ila ruhi atau ila hadrati. Buat orang tua mau pakai hadrati silakan, pakai ila ruhi juga silakan. Sebab orang tua nggak pernah mati di hati kita. Ila hadrati seperti kita ke wali-wali Allah. Sebab Al Habib Abu Bakar Gresik, beliau berkata bila mana manusia memohon kepada kedua orang tuanya untuk didoakan, ketahuilah doa orang tua itu lebih mujarab yang bandingannya 70 kali dengan doa para wali-wali kutub. 70 kali doa wali kutub ada di emak kita. Maka hati-hati dengan doa emak yang disepelein. Dikatakan oleh Habib Soleh Tanggul yang katanya beliau punya lisan yang sangat ijabah, tetap doa orang tua yang 70 kali lipat lebih dahsyat. Hati-hati makanya. Kita punya emak, kita punya bapak yang masih pada hidup atau sudah meninggal dunia, patehain. Maka ziarahin, nggak bisa saban hari, udah asal Jumat jarah ke kuburnya. Tapi saya jarah bingung, kagak bisa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak bisa hadarat, kagak wajib hadarat, jarah mah nggak wajib. Yang penting punya tata krama, masuk ke kuburan Islam kaki kanan yang maju, masuk ke kuburan Kristen kaki kiri yang maju, jangan salah paham.
Orang yang masuk ke masjid kaki kiri, masuk ke WC kaki kanan, bakal diwariskan yurisul fakor, bakal diwariskan hidup miskin. Siapa mereka? Takdimul yumna alal yusra. Masuk ke WC kanan mulu, kanan kakinya. Masuk ke masjid kiri, dibalik, bakal diwariskan fakir, fakir ilmu, fakir harta. Maka Bapak itu, maka di antara bab yang membahas seputar masuk ke WC, ada lagi yang masuknya harus kaki kiri. Mana? Ke pasar, kudu kaki kiri. Kemana lagi? Ke mall, ke kiri. Ke Alfa Indomarket, kiri. Ke kuburan Kristen, kuburan Cina, kiri. Walaupun cuma lewat. Ke kuburan Islam, kanan. Kalau ada gerbangnya masuk kaki kanan. Kalau naik motor, Saya nggak bisa dorat. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal diyar qaumin mu'minin mu'minat. Yarhamullahu lana wa lakum wal muslimin minkum wal mustakhirin. Wa inna insyaallah taala bikum lahikun. Samperin kuburan Bapak. Assalamualaikum abi antalana antali salapun wa anna laka tabaun wa inna insyaallah taala bik lahikun. Ngebelakangin kiblat, kemudian pas mulai hadarat baru menghadapin ke kiblat. Gak bisa juga, udah datang beri salam, assalamualaikum ya ahlal kubur warahmatullahi wabarakatuh, masuk. Sebab baik-baik. Ada orang yang bercanda, tertawa, berisik di kuburan bakal diberi penyakit perut dan pinggang. Perut dan pinggang bakal ngerasa gak enak. Orang yang sering bermain di kuburan ngeganggu ahli kubur bakal dikasih perut, sakitnya di perut sama di pinggang. Jadi bebas itu. Di pundaknya rada berat. Asal pulang dari kuburan, perut kagak ngenakin amat ini ya. Coba bebas dari kuburan ngapain? Nyanyi di kuburannya, nyanyi. Main gitar di kuburan, enakin adem. Apalagi kuburan di TPU Tegalalur tuh. Oh, yang pacaran. Kuburan dah. Jadi bebas. Sekarang kuburan yang serem kagak. Iya enggak. TPU Tegalalur penuh. Jajal coba. Tangga TPU Tegalalur, masya Allah luar biasa yang pacaran banyak malam minggu. Orang pacaran ke mall dulu. Kuburan. Iya ini banyak. Sono enak jalan omdok, sono coran enak, gede lagi tamannya, gelap lagi gedukung. ngarah sepi. Iya. Cuman asal pulang ngejol ada yang melotot aja matanya. Iya. Karena pernah datang ke rumah. Jadi dia berdua, cowoknya mah tetangga saya orang Roterong, cowoknya mah. Rupanya 2 malam si perempuan kelojotan kesurupan. Pikiran saya sih lagi di rumah atau lagi ngelamun atau kan saya ditanya, ini gue jujur nanya sama lu pada, ini kesurupan setan rada angker kata saya. Setan rada angker nih. Emang lu dari mana? TPU. Lah ngapain jam 2 ke TPU? Bicara. Enggak lah. Sebenarnya masih kita mau lewat. Mohon datang mau ngapain? Pacaran di kuburan. Akhirnya nggak lama, udah lu awas lu balik lagi ke sono lu berdua yang dicekek lu. Bapak itu hati-hati tuh. Kuburan tuh. Nah kemudian para jamaah orang tua kita berpesan, hai anak-anakku, hai man sakanu buyutana yang tinggal di rumahku, yang mecah-mecah harta warisku, yang ngebagi semua peninggalanku, yang pakai pakaian-pakaianku, lu ketahui, fala tabakhalu alaina qabla an tasiru mislana. Lu jangan pada pelit sama gua, cuma ngedoain doang, enggak pakai cara kagak hidup, cuma sedekah doang kagak pada hidup. Bye-bye, lu pelit sama gua. Entar lu rasain kalau lu udah mati bagaimana caranya anak dan keluarga lupa sama kita sebagai orang tua. Tuh. Fala tabakhalu alaina qabla an tasiru mislana. Sebelum lu jadi mirip kayak gua begini, artinya sebelum lu mati pada lu bakal ngerasain bagaimana caranya kuburan gak pernah ditengok, gak pernah dijarahin, kagak pernah didoain. Itu seperti anak melupakan 100% jasa kedua orang tuanya, diangkat barokah dalam hidupnya. Maka baik-baik. Udah datang tuh Jumat. Apa yang kita baca kalau Jumat? As-Syekhul Imam Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam pentolan daripada Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau berkata, idza dakhaltumul maqabir, kalau kalian masuk ke kuburan mujarah ke makom baba dan emak, faqra'u bi Fatihatil Kitab, baca Fatihah. Simpel, siapa yang kagak bisa Fatihah? Wal Ikhlas, baca surah Al-Ikhlas, siapa yang kagak bisa? Wal muawwidzatain, baca al muawwidzatain Falaq dan Nas. Wa ayatul kursi, dan baca ayat kursi. Datang baca Fatihah, Ikhlas, Falaq, Nas, kursi. Woi, gua nggak bisa kursi. Udah Fatihah, Qul
Kulhu Falak Nas. Gua juga nggak bisa. Fatihah baca. Fatihah nggak bisa, matiin orang gitu mah. Fatihah masih nggak bisa, baca Fatihah mah rukun min arkanis sholat. Rukun kauli di antara rukun kauli yang 5 adalah sholat. Yang dari bab bismillah sampai nun walad dolin hurufnya harus kedengeran ketika kita sholat, baik jadi imam ataupun jadi makmum, maka wajib mempelajarinya. Fardu ain belajarnya. Jadi baik-baik tuh. Fatihah dibaca. Baca Fatihah walad dolin selesai, ya Allah ij'al wa ausil wa taqabbal sawaba qiraatina min suratil Fatihah ila ruhi abi anu bin anu ila ruhi ummi anu binti anu, amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya nggak bisa begitu, ijal wasil wajalah, doa wasilahnya saya nggak bisa. Ya Allah, sampaikan surah Al-Fatihah yang aku baca untuk almarhum bapakku anu bin anu, amin ya Allah ya rabbal alamin. Segitu dia dianggap jarah, seperti jarah bawa oleh-oleh untuk orang ini kubur. Kira orang tua. Gua nggak sempat baca, nggak sempat lu bacaan, terus datang ke kuburan, mau ngapain? Mau ziarah. Terus apa yang lu baca? Lah gua mah diam aja kuburan baba ngerenung. Kuburan serupa. Nyari lembah kali. Boleh begitu, boleh. Ada kata nggak bacaan, nggak hadarat, nggak baca Fatihah, nggak baca segala-galanya. Al Imam Abu Lays As-Samarqandi berkata bahwasannya di antara perkara yang menghibur si mayit, kullama dzakaru ihsanahu, sebutin kebaikan-kebaikan beliau semasa hidupnya. Datang di kuburan baba, ya Allah, abah mah ini siang malam pagi sore nyari duit berjuang buat saya, sekarang saya jadi pengusaha. Sebab baba, sebutin kebaikan baba, coba siang malam pagi sore anak 5 semua keurus, ini orang tua, alhamdulillahirabbil alamin, luar biasa. Baba mah begitu baik, nggak pernah pilih kasih anak yang pertama, yang disebutin semua kebaikan orang yang udah mati. Yajri ajruha wa huwa fil qabri, girang segitu dia dianggap jarah, nggak bisa bacaan, udah ingat kebaikan baba. Gak ada alasan buat gak bisa jarah. Emang pakai hadorot ya kagak. Meskipun bagusnya hadorot rapi, ada surah yasin, ada ayat mantarnya, udah anda kata nggak bisa, ingat kebaikan. Ya Allah, almarhum baba lumah baiknya luar biasa. Beliau mau orangnya gampang nyimpennya. Jual meninggal dunia hartanya kebagian buat anak-anaknya. Sebutin kebaikan itu. Begitu pula kita punya saudara, punya tetangga, ya Allah meninggal dunia, sebutin kebaikan, dan ditanya kebaikannya apa? Orang yang pelit, orang yang judes, apa kebaikannya? Ingat, mungkin barangkali seumur hidup pernah berbuat baik, ingat satu kebaikannya, mudah-mudahan almarhum. Sebab dikatakan dalam riwayat, kalau andai kata almarhum meninggal dunia, ini ada orang meninggal dunia, tiga rumah, samping rumah almarhum, 1, 2, 3 bersaksi dia orang baik, maka yu'aminun al malaikat, malaikat mengaminkan, lapor ke Allah, ya Allah ya Rabb, ini almarhum orang baik, maka dicatat orang baik. 3 tetangga ngomong orang baik, maka baik-baik andai kata kita meninggal dunia, almarhum, ya gua menak dengan mati tuh anak. Tuh begitu yang bahaya tuh. Kita udah mati, keburukan kita terus diceritakan, semua kagak ada demam ada baiknya. Jadi segitunya dianggap jarah, datang ke orang tua, ingat-ingat kebaikannya. Apa coba? Kapan Jumat ijarah yang mantap? Kamis sore. Penutupnya Jumat terakhir. Kanjeng Nabi kalau ziarah Badar Jangan Nabi kalau ziarah Badar Sabtu, karena perjalanan lumayan jauh, jadi Sabtu beliau ziarah. Maka dikatakan oleh Al Imam Ibnu Wasi dalam kitab Fathul Habib, balagoni riwayat ba'da riwayat para riwayat dari para ulama salafus saleh sampai kepadaku Asy-Syaikh Sulaiman bin Umar bin Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairami Asy-Syafi'i Al-Misri, bahwasannya beliau berkata, innal mauta ya'lamuna bizwarihim yaumal jum'ah. Si mayit kalau dijarahin Jumat, dia ngelihat yang jarah siapa. Ya Allah anak gua, ya Allah mantu gua, kelihatan. Itulah spesialnya Jumat, dilihatin. Makanya jarah Jumat cakep. Bahkan dalam kitab ini Nihayatul Zain Nawawi Banten, Nihayatul Zain, berapa banyak dalam kitab-kitab hadis kayak banyak. Dalam kitab Nihayatul Zain, bahwasana man zara qabra walidayhi yaumal jum'ah maka kahajatin. Anak kalau jarah ke emak dan babanya, ingat ke emak dan babanya, berarti emaknya udah meninggal, babanya udah meninggal, jarahnya Jumat kahajah, bakal diberi pahala seperti pahala ibadah haji. Maka wajar kita ziarah berat, ogah mulu perasaan, ganjaran gede, makanya berat mulu. Orang tua misalnya kuburan sampai ketutup rumput sih, sampai iklim.
Bapak gue di mana kuburnya? Nggak tahu. Batunya sih gue lihat warna merah kayaknya. Ada gambar bantengnya di situ. Ditarik sama dia mah cirinya mah ada tuh. Bye-bye. Kuburan bapak nyampe ke uruk. Jadi para jamaah kaum muslimin, ternyata orang yang sudah meninggal dunia itu tidak mati. Dia bahkan masih bisa mantau kita. Bahkan dalam manaqib Syekh Salman Al-Madani radhiyallahu ta'ala anhu bahwasannya ada riwayat mengatakan innama khuliqtum lil abad. Kalian tuh diciptakan abadi, nggak bakal mati. Yang mati cuma jasad. Jasad kenapa dipendam? Karena jasad bakal jadi mayyitah. Mayyitah artinya bangkai. Yang namanya bangkai jangan sampai bau, pendam ke tanah. Tapi ruh kita mah tetap hidup. Walakin tunqalun min darin ila dar, akan tetapi kita pindah dari desa satu menuju desa lain. Terus desa pertama adalah alam dunia, meninggal dunia masuk ke alam barzakh. Alam barzakh adalah alam kubur. Di situ kita masih hidup juga, tergantung amal dan perbuatan kita. Pesan terakhir daripada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, man dakhalal qabra bila zadin fakana markibal bahru bila sabina. Siapapun di antara kalian yang masuk ke kuburan artinya mati, tapi maaf nggak punya bekal. Gak ada bakal sholat, gak ada bakal ngaji, gak ada bakal berbuat baik, gak ada bakal silaturahim, gak ada bakal baiknya, kagak ada bagusnya. Otaknya cuma dunia sama nafsu, dunia nafsu setan, kagak ada amal baiknya. Ketahuilah, barang siapa yang masuk kuburan gak ada amal baik, gak ada bekalnya, paka'an nama raqibal bahro bila sabina, itu diumpamakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu seperti mengarungi lautan, tapi maaf, mengarungi lautannya tanpa pakai perahu, artinya akan hancur terumbang ambing dengan ganasnya air ombak. Begitu pula ganasnya di alam kubur. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan ada berkah dan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf lahir dan batin. Sampai sampaikan bila ada yang salah kata atau salah ucap pada segenap para masyayikh, para asatidz dan para hujat dan segenap para jamaah yang lain. Mudah-mudahan almarhum al-maghfurlah Cing Somad bin Haji Ari senantiasa diampuni dosanya. Seluruh yang kita baca dari awal hingga akhir Allah transferkan kepada almarhum, dan senantiasa generasi anak keturunannya adalah orang-orang yang mengingat jasa kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.